Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis internasional. Dengan saya sendiri, Muhammad Ramadan Songjagat. Yang kedua, Siti Solihah. Yang ketiga, Muhammad Ihsan. Yang keempat, Nilta Putri. Dan yang kelima, Izatul Kamila. Pengertian bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara yang satu dengan negara yang lain. Secara sederhana, bisnis internasional yaitu transaksi yang dilakukan antar negara di seluruh dunia. Hakikat bisnis internasional yaitu ada dua. Yang pertama, perdagangan internasional, dan yang kedua, marketing internasional. Yang pertama, perdagangan internasional atau international trade merupakan transaksi antar negara yang dilakukan secara sederhana, yaitu berupa ekspor dan impor. Transaksi yang dilakukan pun bukan berupa barang saja, tetapi juga berupa jasa. Dengan adanya transaksi tersebut, maka akan timbul neraca perdagangan antar negara atau balance of trade. Yang kedua yaitu pemasaran internasional atau international marketing, merupakan di mana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain, atau masyarakat umum di luar negeri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Solihah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Saung. Yang B, ini adalah alasan melaksanakan bisnis internasional. Suatu negara ataupun suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis internasional baik dalam bentuk perdagangan internasional yang memiliki beberapa pertimbangan ataupun alasan, meliputi pertimbangan ekonomis, politis, ataupun sosial budaya, bahkan tidak jarang atas dasar pertimbangan militer. Keadaan ini menentukan dilaksanakan bisnis ataupun perdagangan internasional dan mempunyai alasan untuk melaksanakan bisnis internasional antara lain berupa 1. Spesialisasi antar bangsa-bangsa, yaitu memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkan secara lebih efisien dan paling murah di antara negara-negara yang lain. Yang kedua, menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara yang lain. Yang kedua, pertimbangan pengembangan bisnis, yaitu memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Produk di dalam negeri sudah mengalami tingkat kejenihan dan bahkan sudah mengalami tahapan penurunan, decline pace, sedangkan yang di luar negeri justru sedang berkembang, yaitu growth. Jadi kita bagaimana cara memanfaatkan keunggulan yang ada di luar negeri sehingga negara sendiri tidak tertinggal oleh negara-negara di luar negeri. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas bisnis internasional. Yang pertama, ekspor incidental atau incidents at export. Yang kedua, ekspor aktif ekspor. Yang ketiga, penjualan lisensi atau licensing. Yang keempat, franchising. Yang kelima, pemasaran di luar negeri. Yang keenam, produksi dan pemasaran di luar negeri, yakni total international business. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Nilta. Saya akan menjelaskan tentang materi hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Hambatan apa saja yang ada dalam bisnis internasional, yaitu 1. Batasan perdagangan dan tarif bea masuk. 2. Perbedaan bahasa, sosial budaya, dan kultural. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Yang keempat, hambatan operasional. Yang kelima, perbedaan bahasa, sosial budaya, atau kultural. Dan yang keenam, hambatan politik, hukum, dan perundang-undangan. Serta yang ketujuh, hambatan operasional. Dan yang terakhir, perusahaan multinasional. Beberapa kekuatan hukum nasional yang spesifik, yaitu 1. Perpajakan. Tujuan utama pajak tidak harus untuk meningkatkan pendapatan negara. Di antara tujuan pajak, bukan penerima untuk mendistribusikan pendapatan, menghimbau masyarakat untuk mengurangi produk tertentu. Unsur-unsur sosiokultural. 1. Estetika. 2. Sikap dan kepercayaan. 3. Agama. 4. Kebudayaan material. 5. Pendidikan. 6. Bahasa. 7. Organisasi kemasyarakatan. Kekuatan-kekuatan internasional. 1. Kontrak bisnis. 2. Paten, merek dagang, nama dagang, hak cipta, dan rahasia dagang kekayaan intelektual. 3. Kekuatan standarisasi internasional.
4. Pertanggungjawaban dan produk perdata dan pidana. Aktivitas bisnis internasional. A. Ekspor. Ekspor yaitu menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri sendiri untuk digunakan atau dijual kembali ke negara-negara lain. Pembagian aktivitas atau pedagang ekspor yaitu 1. Perdagangan tangible, 2. Perdagangan intangible. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Ihsan. Yang B, import. Import yaitu membeli produk-produk yang dibuat di negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di negara sendiri. C, penanaman modal asing atau PMA. D, pemberian lisensi atau licensing. Yang E, waralaba atau franchising. Yang F, contract management. Di sini sudah dijelaskan bahwa globalisasi adalah proses ekonomi yang berbeda di seluruh dunia menjadi saling ketergantungan. Maka setiap negara harus mempersiapkan strategi. Seperti yang pertama ada meningkatkan kompetensi inti atau core kompetensi. Yang kedua mendapatkan sumber daya dan pasokan. Dan yang ketiga ada mencari pasar yang baru. Selain dari pengertian globalisasi, di sini juga ada pendorong dari globalisasi. Ada 5 jenis pendorong. Semuanya berdasarkan perubahan yang membawa perusahaan-perusahaan internasional kepada globalisasi operasi mereka, yaitu yang pertama ada politik, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada pasar, keempat ada biaya, dan yang kelima ada kompetisi. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika kurang mengerti silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.